berjumpa lagi dengan orang-orang hebatnya Allah, orang-orang yang mengasihi Allah, dan orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Saya diizinkan untuk kembali bertemu dengan rekan-rekan partner semuanya, rekan-rekan orang-orang terbaiknya Allah, orang-orang hebatnya Allah. Dan pertemuan kita kali ini saya akan sodorkan kepada Bapak Ibu Saudara satu perenungan firman Allah yang terambil dari Kisah Rasul 3 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Latar belakang dari kisah ini adalah setelah murid-muridnya Tuhan Yesus, mereka mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Nah, siapakah Petrus dan murid-murid ini? Ternyata Petrus ini adalah orang yang pertama kali dijumpai oleh Tuhan Yesus Kristus setelah Tuhan Yesus Kristus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Dia turun ke Galilea. Di situ dia mencari orang-orang untuk dipanggil dan dijadikan murid Kristus. Dan orang-orang pertama yang dijumpai oleh Yesus untuk dijadikan murid Kristus adalah Petrus dan saudaranya. Dan perhatikan bahwa Kisah Rasul 3 ayat yang ke-6 ini mengisahkan bahwa satu waktu ketika Simon Petrus bersama dengan rekan-rekan murid Kristus yang lainnya, mereka yang telah mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus, mereka tampil berbeda. Mereka tampil berkualitas, hidup mereka berbeda. Hidup mereka tidak sama seperti waktu yang lalu. Hidup mereka tidak sama seperti waktu-waktu yang dulu. Hidup mereka tidak sama seperti kejadian-kejadian sebelum Yesus mati dan sebelum Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara bahwa kalau kita pelajari dari Alkitab, kita telusuri, murid-murid Yesus mereka sebelum mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus, mereka hidup di dalam kekhawatiran, mereka hidup di dalam ketakutan. Mereka memang ada bersama dengan Yesus, tetapi mereka masih hidup dikendalikan oleh sistem dan cara hidup duniawi. Mengapa saya berkata demikian? Karena sebelum Yesus ditangkap dan sebelum Yesus mengalami kematian, kebangkitan, dan Yesus terangkat ke sorga, murid-murid Kristus mereka selalu ada bersama-sama dengan Yesus. Mereka melihat mujizat, mereka melihat perkara-perkara ajaib yang Yesus kerjakan, yang Yesus lakukan. Orang mati Yesus bangkitkan, orang sakit Yesus sembuhkan, orang buta bisa melihat, bahkan orang tuli bisa mendengar. Bahkan ketika murid-murid mereka sedang berada di tengah-tengah danau, dihantam oleh badai, Yesus datang menjumpai mereka berjalan di atas air, dan mereka menyaksikan tentang keajaiban-keajaiban yang Yesus lakukan, mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 2 ekor ikan, 5 roti. Dan ini merupakan perkara yang bukan perkara biasa, tapi ini merupakan perkara spektakuler, perkara yang ajaib, perkara hebatnya Allah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan itu disaksikan oleh murid-murid Yesus Kristus. Dan juga dikisahkan di dalam Alkitab bahwa satu ketika Yesus mengutus murid-muridnya ke kota seberang, ke kampung seberang, untuk mendoakan orang-orang sakit. Tapi waktu murid-murid ini mereka selesai melayani orang-orang, mereka datang menjumpai Yesus dan mereka berkata, "Guru, mengapa kami sudah melayani, sudah mendoakan orang sakit, tetapi orang itu tidak sembuh, orang itu tidak mengalami apa-apa?" Yesus berkata kepada murid-murid, "Karena kalian kurang percaya." Saudaraku, dari hal ini membuktikan bahwa mereka mengalami banyak hal-hal yang ajaib bersama dengan Yesus. Mereka banyak mengalami perkara-perkara ajaib yang mereka saksikan dengan mata jasmani mereka, yang mereka saksikan secara lahiriah. Dan mereka hampir setiap hari bersama-sama dengan Yesus, mendampingi Yesus. Yesus melayani ke sana kemari, mereka selalu ada. Tetapi pada titik waktu Yesus ditangkap, waktu Yesus sedang mengalami penderitaan, apa yang terjadi? Murid-murid, dan salah satu murid yang disaksikan oleh Alkitab adalah Petrus. Sebelum ayam berkokok, Petrus 3 kali menyangkal Yesus. Petrus 3 kali berkata bahwa dia tidak mengenal Yesus.
Petrus tiba-tiba berubah menjadi pecundang. Pada saat makan perjamuan Paskah, Petrus dengan berani berkata kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus berkali-kali memberitahukan dan mengingatkan mereka bahwa anak manusia satu waktu nanti akan ditangkap, dianiaya, dan akan disalibkan, tetapi hari yang ketiga dia akan bangkit. Berulang-ulang Yesus memberitahukan tentang hal ini, bukan satu dua kali, tetapi berulang-ulang. Sampai terakhir sebelum Yesus akan ditangkap beberapa menit, beberapa detik kemudian, Yesus memberitahukan hal ini kepada murid-murid waktu mereka makan Paskah bersama-sama. Tetapi apa reaksi dan respon dari Petrus? Petrus berkata kepada Yesus, dengan kata lain, dengan bahasa sederhananya, Petrus berkata seperti ini, kalaupun teman-teman boleh tergoncang imannya, kalaupun murid-murid, teman-teman saya, mereka boleh tergoncang iman, saya sekali-kali tidak tergoncang iman. Saya sekali-kali tidak tergoncang iman. Saya sekali-kali tidak tergoncang iman. Tetapi apa yang terjadi? Waktu Yesus ditangkap, murid-murid mereka pergi, lari, meninggalkan Yesus. Bahkan mereka mengikuti, melihat Yesus dianiaya, Yesus diolok, Yesus dihina, Yesus diejek. Mereka berlagak seperti orang-orang yang tidak pernah mengenal Yesus. Mereka berlagak seperti orang-orang yang tidak pernah ada bersama-sama dengan Yesus. Mereka berubah menjadi pecundang. Mereka berubah menjadi orang-orang yang sepertinya tidak pernah melihat keajaiban-keajaiban yang Yesus lakukan. Mereka berubah seperti seolah-olah mereka tidak pernah melihat perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib yang mereka lakukan, hanya karena ketakutan. Tetapi apa yang terjadi dengan Kisah Rasul 3 ayat yang ke-6? Setelah murid-murid Yesus Kristus, mereka mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Mereka dengan berani dan dengan lantang berkata kepada situasi, kepada keadaan, kepada orang-orang lumpuh waktu itu sedang berada di pintu masuk bait Allah. Mereka berharap mendapatkan sesuatu. Mereka berharap mendapatkan imbalan, karena mereka sudah tidak lagi berpikir lagi untuk sembuh karena sakit penyakit yang mereka alami. Mungkin mereka sudah berkali-kali dilayani, berkali-kali sudah didoakan, tapi mereka tidak kunjung sembuh, tidak memperoleh kesembuhan. Sampai satu titik Petrus dan murid-murid mereka melewati, mau masuk ke dalam bait Allah. Orang-orang sakit, orang-orang lumpuh yang ada di depan pintu gerbang bait Allah, mereka berkata, tolong kami, tolong kami. Tetapi Petrus dan Yohanes, murid-murid Yesus yang lain, Petrus dengan lantang, dengan berani berkata kepada orang-orang yang ada di pintu gerbang bait Allah yang sedang meminta-minta dan berharap mendapatkan bantuan dan pertolongan. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada pada kami, tetapi apa yang kami punyai, apa yang kami miliki, demi nama Yesus berjalanlah. Apa yang kami miliki, apa yang kami punyai, itu yang kuberikan kepadamu. Berjalanlah. Seketika itu juga orang yang tadinya sakit, seketika itu juga bangkit dan bisa berjalan memuliakan Tuhan. Petrus dan murid-murid, mereka sebelum mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus, mereka menjadi pecundang, mereka menjadi penakut, mereka kurang percaya, mereka menjadi orang-orang yang selalu berpikir negatif, omong besar seperti Petrus, seolah-olah mau pasang badan. Tetapi pada satu titik mereka menjadi pecundang, mereka berkhianat terhadap Yesus. Tetapi Kisah Rasul 3 ayat yang ke-6, Simon Petrus bersama dengan murid-murid mereka kembali bangkit, bukan karena mereka hebat, mereka bangkit bukan karena mereka jago, tetapi mereka bangkit, mereka berani menyatakan kemuliaan Yesus Kristus yang ada di dalam diri mereka. Mereka berani menyatakan kemuliaan Yesus Kristus yang ada di dalam hidup mereka kepada orang-orang, kepada situasi, kepada keadaan. Mengapa mereka berani? Mengapa mereka berani menyatakan kebesaran, kemuliaan, kekuatan Allah kepada situasi dan kepada keadaan kondisi waktu itu? Karena mereka telah mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Jadi mereka bukan hanya sekedar percaya bahwa Allah Maha Kuasa, hanya berkuasa di sorga, tetapi mereka memiliki satu kesadaran
Mereka memiliki satu keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa, Allah yang berkuasa di sorga, Allah yang tidak terbatas itu, Allah yang maha ajaib itu, Allah yang maha besar itu juga berkuasa mendiami kehidupan mereka dengan segala kebenaran-kebenarannya, dengan segala kekuatan dan kemuliaannya. Itu yang mereka yakini, itu yang mereka percayai, sehingga mereka tiba-tiba berubah menjadi sosok pribadi yang berani menyatakan kebenaran-kebenaran Allah, berani menyatakan kebenaran-kebenaran Kristus kepada situasi, keadaan, dan kondisi, karena mereka menyadari bahwa yang mereka punyai, yang mereka miliki hanyalah firman Allah, yang mereka punyai, yang mereka miliki hanyalah pribadi Yesus Kristus, yang mereka punyai, yang mereka miliki hanyalah Roh Kudus. Itu yang mengubahkan kehidupan para murid Kristus. Mereka menjadi murid-murid Kristus yang maksimal, mereka menjadi murid-murid Kristus yang berkualitas, mereka menjadi murid-murid Kristus yang dahsyat, luar biasa, karena mereka memiliki kesadaran bahwa Kristus dan kebenaran-kebenarannya berkuasa mendiami kehidupan mereka. Kristus dengan kebenaran-kebenarannya berkuasa ada di dalam kehidupan mereka, kendalikan hidup mereka, pengaruhi kehidupan mereka. Itu yang mereka yakini, itu yang mereka sadari. Dan saya mendorong kepada Bapak Ibu Saudara, apapun situasi, apapun keadaan, apapun kondisi hidup yang kau alami hari-hari ini, waktu engkau meyakini bahwa engkau telah mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus, engkau mengalami Kristus di dalam kehidupanmu, engkau memiliki kesadaran bahwa ada Yesus Kristus, firman Allah yang hidup itu, bersama dengan segala kuasa dan otoritasnya, berdiam, mendiami kehidupanmu, berdiam, berkuasa, mendiami seluruh area kehidupanmu. Saya yakin dan percaya engkau akan kembali bangkit, engkau bangun dari tidurmu, engkau bangkit, menyatakan kemuliaan Kristus kepada sekitarmu, menyatakan kebenaran kekuatan Kristus kepada situasi, keadaan, kondisi, karena engkau memiliki kesadaran ilahi, engkau memiliki satu pengertian, pemahaman bahwa yang berkuasa mendiami seluruh area kehidupanmu adalah Kristus Sang Juru Selamat yang kau sembah, Kristus Sang Juru Selamat yang tadinya mati, benar-benar mati, tetapi hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, kalahkan maut, kalahkan dunia orang mati, sebab dia adalah Tuhan, sebab dia adalah Allah, dia berkuasa, dia firman Allah yang hidup, mampu menciptakan segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik, yang salah menjadi benar, yang tidak ada, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kita mempercayai bahwa seluruh area kehidupan kita dikendalikan total oleh pribadi Allah. Seluruh area kehidupan kita dikendalikan oleh kebenaran-kebenaran Allah. Seluruh area kehidupan kita diambil alih oleh Roh Kudus, diambil alih oleh kebenaran-kebenaran Yesus, diambil alih oleh kebenaran-kebenaran Roh Kudus, diambil alih oleh kebenaran-kebenaran Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Itu berkuasa mendiami seluruh kehidupan kita. Saya mempercayai, saya meyakini begini Bapak Ibu Saudara, kalau kita meyakini dan kita mempercayai bahwa firman Allah yang hidup, yaitu pribadi Yesus Kristus yang hidup, berdiam, berkuasa, mendiami kehidupan kita, tidak hanya sekedar berkuasa berdiam di sorga, tetapi Allah yang kita percayai, Allah yang tidak terbatas, berkuasa mendiami seluruh area kehidupan kita yang terbatas ini. Kita akan menjadi orang-orang yang berani menyatakan kebenaran-kebenaran Allah, menyatakan kebenaran-kebenaran Kristus kepada situasi, keadaan, kondisi. Saudaraku, murid-murid mereka tidak kalah lagi dengan situasi. Murid-murid mereka sudah tidak kalah lagi dengan pergumulan, tantangan-tantangan hidup yang ada. Mengapa? Karena mereka telah mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Mereka telah mengalami kuasa kemenangan Yesus Kristus. Dan mereka telah merasakan, mereka telah menikmati, sehingga mereka limpahkan, mereka juga curahkan kepada situasi, keadaan, kondisi. Setelah mereka mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus, saudaraku, kalau pelajari isi Alkitab, saudara akan menemukan bahwa pelayanan Simon Petrus bersama rekan-rekan murid-murid Kristus itu dahsyat, luar biasa. Bayangan Simon Petrus, bahkan sapu tangan yang dipakai pun juga mampu menyembuhkan orang sakit, menjadi jawaban, menjadi kekuatan
untuk melayani orang-orang yang ada di sekitar. Dan saya perlu ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, bukan soal Simon Petrusnya, dan juga bukan soal bayangan Simon Petrusnya, dan juga bukan soal sapu tangan yang Simon Petrus pakai, tetapi ukurannya itu adalah Allah Tritunggal berkuasa berdiam di dalam seluruh area kehidupan mereka yang terbatas. Mereka memiliki satu keyakinan, satu kesadaran bahwa Allah Tritunggal yang mereka percayai, Sang Juru Selamat Yesus Kristus yang mereka percayai, bukan hanya sekedar berkuasa di sorga, tetapi juga berkuasa dan tidak terbatas atas seluruh area kehidupan mereka. Jadi ini yang menjadi kekuatan, ini yang menjadi dasar buat Simon Petrus bersama dengan rekan-rekan murid Kristus. Mereka tampil beda, mereka tampil maksimal menyatakan kebenaran-kebenaran Allah. Mereka tampil hebat, tampil maksimal menyatakan kemuliaan Allah kepada situasi, keadaan, kondisi. Mengapa? Karena mereka memiliki kesadaran bahwa Allah yang mereka percayai, Tuhan yang mereka percayai, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha Hebat yang tidak terbatas itu berdiam, berkuasa, dan mendiami seluruh area kehidupan mereka dengan segala otoritasnya, dengan segala kekuatannya, dengan segala kebenarannya. Sebab itu, saya mendorong kepada para partner semua, orang-orang percaya, orang-orang yang mengasihi Allah, orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah di dalam nama Yesus Kristus. Ini waktunya engkau bangkit, ini waktunya engkau bangkit, nyatakan kemuliaan-kemuliaan Allah, nyatakan kebesaran-kebesaran Allah. Karena Allah Maha Kuasa, Allah Tritunggal yang kita percayai, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Yesus Kristus firman Allah yang hidup, yang turun ke dunia ini menjadi daging dalam rupa manusia, tidak hanya sekedar berkuasa berdiam di sorga, tetapi dia juga berkuasa berdiam, bahkan berkuasa mendiami seluruh area kehidupan. Dia berkuasa mendiami seluruh area kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa supaya semua yang sakit bangkit menjadi sembuh. Semua yang lemah oleh karena situasi, keadaan, kondisi kembali bangkit dan kuat, karena Allah ada di dalam hidupmu, berkuasa di seluruh area kehidupanmu. Selamat siang, God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.